karena tadi saya sampaikan di titik B itu min 6, di titik C adalah positif 4, maka nanti pasti dia akan melewati angka 0. Ada momen di titik antara B dan C itu ada momen sama dengan 0. Coba kita masukkan momen sama dengan 0 di sini ya. VB 8,388 X, maka 2,971 meter dari titik E itu momennya sama dengan 0. Nah, ini gambar yang sama tadi BC ya, ini gaya geser gaya lintang. Kemudian momen lentur yang sama dengan 0 tadi 2,971, dan ini kita masukkan ya angka-angkanya ke persamaan momen. Ini adalah X dari B ke C itu 1,2, nolnya adalah di titik E, tapi sampai di titik B itu 1,2, sampai ke titik C 4,2. Momen ini adalah persamaan ini, tinggal kita inputkan VB-nya untuk X 1,2, untuk X 1,6 atau 2. Ini gaya geser, ini persamaannya sama semua karena tidak ada X-nya, min 3,388. Dah, sejarak 29,71 tadi ini, maka momennya sama dengan 0. Nanti bisa kita lihat nanti di gambar. Nanti ada gambar momen lentur dan ada gambar gaya geser atau gaya lintang dan gaya normal. Ya, bisa dipahami ya, ini cara menghitung momen geser dan menghitung gaya normal. Nah, ini gambar dari yang kita hitung tadi. Ya, ini tadi ada dari titik D ke titik A. Nah, ini adalah persamaan tadi. Nah, persamaan garis ini persamaannya. Maka garis ini terbentuk dari persamaan ini. Ini dari tadi titik A ke titik C. Nah, ini persamaannya. Ini garisnya. Nah, ini persamaannya. Kemudian ini persamaan MB kalau kita tinjau dari kanan. Tapi kita bisa juga meninjau dari kiri. Ya, ini adalah persamaan kita tinjaunya dari kanan. Seperti ini. Ya. Kemudian ini juga dari kanan. Ini adalah NX sama dengan min P2 kali X. Kalau kita tinjau dari kiri, nah ini cukup lebih panjang dari persamaan ini. Ya, ini supaya memudahkan kita tinjau bagian kanan. Ya. Kemudian ini ada jarak 2,017 meter yang kita hitung tadi. Maka di titik A ke C itu ada momen sama dengan 0 sejarak 2,017 meter dari titik D. Kemudian tadi juga kita menghitung momen positif di titik, momen positif maksimum itu terjadi 3,064 meter dari titik D. Nah, dan inilah momen maksimumnya 4,387. Kemudian momen di titik C itu adalah 4,164. Ya, jaraknya tadi adalah berapa? 3,3. Oke. Nah, ini adalah tadi kita menghitung barusan 2,971 meter dari titik E, itu momen sama dengan 0 antara titik B dan titik C. Oke ya, gambarnya cukup sederhana, dan ini ya penjelasan ini mungkin karena penjelasan yang disampaikan ini cukup detail ya. Kalau dipahami maka akan lebih gampang nanti mengikuti analisa struktur atau mekanika teknik atau mekanika rekayasa untuk yang nanti ada struktur statis tak tentu atau pelajaran mekanika selanjutnya, karena ini adalah dasarnya ya. Kemudian ada gaya geser. Nah, ini tadi min 1, ini tadi min 11. Ini yang dimaksud dengan gaya lintang di titik A bagian kiri min 11 dan bagian kanannya adalah 14,122. Ya, kemudian ini di titik C min 1,88. Ini ada 0 gaya lintang, jadi gaya lintang atau gaya geser itu 0 kalau momen maksimum positif. Nah, ini gaya lintang di titik C bagian kanan min 3,88.
Ini galintang titik B bagian kiri, ini galintang di titik B bagian kanan, ini galintang di titik E. Nah, masing-masing garis ini punya persamaan. Ini persamaannya adalah ini. Kalau ini persamaan garisnya adalah yang ini. Kalau ini persamaan garisnya adalah sebesar ini. Kalau ini persamaan garisnya adalah sebesar ini. Oke, paham? Bagi yang tidak paham silakan bertanya di kolom komentar. Dan ini adalah gaya normal. Gaya normal itu gaya horizontal yang terjadi pada batang itu, ya. Gaya aksial itu besarnya adalah min 2,598 tekan. Jadi batang tekan di titik A dan C. Oke, selesai. Cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, karena pelajaran mekanika teknik ini sangat mendukung pelajaran struktur beton, struktur baja, dan struktur kayu. Itu sangat berpengaruh, sangat mendukung pelajaran-pelajaran yang saya sebutkan tadi. Cukup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.